Oke. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Pada sore hari ini waktu WIB, kalau yang WIT udah malam ya. Pada sore hari yang syahdu ini, kita memenuhi tugas untuk berpodcast Ria ya ini ya. Kita temanya apa ya? Kebijakan remunerasi di daerah tertinggal Papua dan Papua Barat. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dengan saya Sela selaku moderator mahasiswi Indonesia Banking School. Kemudian di sini ada Ibu Siskawati atau Kakak aja ya, Kakak Siskawati, silakan memperkenalkan diri. Ya, salam kenal, saya Siskawati. Iya Kak, salam kenal. Kemudian ada Kak Franciscus Escaparius, panggilannya siapa nih Kak? Nama bekennya? Cukup dengan Frans. Oke Kak Frans, keren sekali. Kemudian ada Kak Tri Saksono, halo. Halo, selamat malam. Oh, sudah malam ya di sana ya, lupa ya, selamat malam. Kemudian ada Kakak Olson Wona. Gimana kabarnya nih Kak di sana? Background-nya ada pantai-pantai gitu Kak. Ingin Baik, rasanya saya selalu ke deh. sana Kak. Selamat malam, baik selalu. Oke, Alhamdulillah kita sudah berkumpul semua ya. Baik, untuk pembahasan kali ini, kami ucapkan selamat datang pada peserta podcast kali ini. Kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting, yaitu kebijakan remunerasi di daerah tertinggal, khususnya di Papua dan Papua Barat. Kayaknya menarik ini ya. Kami memiliki 4 narasumber ya, yang tadi kami sebutkan. Kemudian mari kita mulai aja deh, untuk lebih cepatnya ya. Kebijakan remunerasi ini, mengapa hal ini penting di daerah tertinggal? Mungkin dengan Saudara Frans. Kayaknya udah siap nih, Saudara Frans. Silakan Saudara Frans, gimana nih menurut Saudara Frans? Biar kita lebih paham nih mengenai remunerasi di daerah tertinggal, mengapa sih topik kali ini tuh sangat penting dan esensial sekali nih, terutama di daerah, mohon maaf, seperti yang di Papua dan Papua Barat nih, yang tergolong konon katanya tertinggal gitu. Padahal sih saya lihat sih enggak ya, kayak akan sumber daya alam kayak gitu, destinasi wisata, potensi kredit ya, seperti yang disebutkan Kak Siska tadi ya. Oke, silakan Kak Frans. Kak Frans. Ya, terima kasih Mbak Sel. Terima kasih teman-teman. Minta maaf jadi agak sedikit lambat. Jaringan saya agak terganggu, tapi begitulah keadaan kita di daerah Papua. Dan seperti inilah kita hari-hari mengalami kehidupan sehari-hari dengan terbatasnya infrastruktur yang tidak memadai seperti di Pulau Jawa. Itu menyangkut ke materi kita pada sore hari ini. Kenapa hal ini tentunya tema tersebut harus dibahas? Karena memang ada kesenjangan yang tidak sesuai. Sebelum masuk ke materi, mungkin kita perlu tahu sedikit ya, di Papua ini bukan cuma di Sorong yang sudah terkenal, bukan cuma seperti di Manokwari, Jayapura yang sudah terkenal. Papua sangat luas, mungkin 5-6 kalinya Pulau Jawa, sehingga daerah Papua itu banyak yang belum diketahui. Salah satu contohnya, kakak kami, Pak Olson Wona mungkin ada di sini, tahu persis karena sementara sekarang lagi bertugas di daerah pegunungan yang notabene-nya satu. Keamanannya pun itu tidak terjamin 100% baik. Aman dari segi keamanan saja tidak terjamin itu baik. Lalu mobilisasi sama-sama kita ketahui bahwa tidak ada jalan darat dari sana. Dari provinsi awal yaitu di Jayapura sebagai sentral ataupun Nabire, tidak ada jalan darat tembus ke daerah pegunungan yang Pak Kakak Olson atau kita biasa panggil Kakak Olson tempat berdinas itu tidak ada. Sehingga otomatis segala biaya kehidupan hari-hari itu mahal. Semen bisa sampai 1 juta, nasi rendang 70.000, ya kan? 70.000 di Jawa
Teman-teman dapat tempe-nya besar begini, tahu dagingnya besar begini. Katanya di sana cuma dadu itu, teman-teman cerita. Ya, Jadi bisa wagyu dong. bisa dibayangin sehingga teman-teman yang bertugas kurang lebih memang kita kelompok 5 ada 4 orang di Bank Papua. Mungkin biaya hidup intinya mungkin biaya hidup tidak masuk Ibu Sel. Biaya hidup Mahal dengan ya? kebutuhannya ya mahal sekali. Kebutuhan hidupnya dengan teman-teman dibandingkannya dengan teman-teman yang mempunyai akses lebih itu memang masih tidak masuk, sehingga itu menjadi beban dan menimbulkan masalah, saya pikir. Menimbulkan masalah di teman-teman yang bertugas di sana. Karena namanya manusia kan punya perasaan lah. Waduh, ini teman-teman yang mudah aksesnya di sana, dapat gaji, beda tipis kok dengan kita yang di pedalaman, yang notabene tidak bisa turun tiap hari, tidak bisa lihat kota, ya habis pulang kantor mungkin langsung tidur di rumah, tidak bisa pergi jalan ke sana kemari, tidak bisa seperti kita mungkin dengan anak istri pergi jalan-jalan naik mobil, naik motor, melihat kota mungkin tidak bisa. Jadi cuma Ke kafe-kafe ya, Kak ya? Tidak ada kalau kafe di sana, saya yakin 100% tidak ada. Tidak ada kafe di daerah-daerah tersebut. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Kakak Olson, namun saya akan masuk dari pengertian saja materi ini, nanti intinya akan disampaikan oleh Kakak Olson. Karena beliau memang sementara di sana, saya yakin 100% merasakan apa yang menjadi kesulitan dari daerah tersebut, dan apa kaitannya dengan materi kuliah kita, serta kebijakan dari perusahaan yang diberikan kepada teman-teman di sana. Begitu. Oke. Jadi ada nanti kita kupas saja tidak apa-apa. Sama-sama kita orang bank. Mau baku tutup juga kayaknya tahu Mbak Sel. Mau nutup-nutupin juga sama-sama tahu. Komponennya ada gaji, ada tunjangan lainnya. Nah, kalau kita gaji oke, sama, namun tunjangan daerah ada kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Kelas 1 angkanya beda ya? sekian. Ya, ada kelas. Karena memang harus dikelasin, Mbak Sel. Mbak Sel bisa bayangkan di sana benar-benar semen saja satu sak 1 juta. Jadi berapa duit kita berapa duit? Mbak bisa dibayangkan. Jadi itu menjadi ini sendiri, menjadi tingkat kesulitan dan menjadi tantangan yang sangat besar bagi manajemen untuk bisa mengakomodir, untuk bisa menciptakan suasana pekerjaan yang baik, nyaman bagi karyawannya. Bagaimana karyawan mau optimal, bagaimana karyawan mau berkembang, bagaimana karyawan mau sungguh-sungguh bekerja, bagaimana karyawan bisa menciptakan peluang-peluang baru kalau kebutuhan dasarnya pun kurang-kurang gitu mungkin. Wah, PR banget ya Pak ya. PR-nya berat banget. Kalau bukan karena pelayanan, saya pikir manajemen juga tidak berani mengambil risiko tersebut. Langkah ya. Kalau bukan karena pelayanan ke masyarakat dan tuntutan dari pemegang saham, itu perlu diingat. Baik, teman-teman, pengertian dan pentingnya kebijakan remunerasi itu adalah daerah tertinggal adalah wilayah yang memiliki keterbatasan dari segi ekonomi, sosial, dan infrastruktur dibandingkan dengan daerah lain. Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi beberapa daerah yang masuk dalam kategori ini dan menerapkan berbagai kebijakan untuk mempercepat pembangunan sana. Salah satu kebijakan penting yang diterapkan adalah kebijakan remunerasi. Remunerasi adalah imbalan yang diberikan kepada pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan di daerah tertinggal. Kebijakan remunerasi menjadi sangat penting untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Remunerasi mencakup gaji, tunjangan, insentif, dan bentuk-bentuk imbalan lainnya. Kebijakan remunerasi yang baik dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kesejahteraan pekerja di daerah tertinggal. Remunerasi yang kompetitif sangat penting karena dapat menjadi daya tarik bagi tenaga kerja yang mungkin lebih memilih bekerja di daerah yang lebih kesejahteraan. Gitu. Jadi tanpa dikasih remunerasi, saya pikir orang akan ogah-ogahan, akan baku tolak kalau bahasa Papuanya, kalau bahasa Jawanya mungkin bilang, oh enggak lah, dia saja, jangan aku gitu. Jadi akan saling menolak SK kalau enggak ada remunerasi. Karena memang pasti itu Pak. Ya. Lalu apa itu daerah tertinggal? Daerah tertinggal di Indonesia diatur dan ditentukan oleh undang-undang. Ini secara peraturan perundang-undangan.
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya, daerah tertinggal adalah daerah yang masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang dibanding dengan daerah lain di dalam skala nasional. Beberapa kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi daerah tertinggal meliputi: 1. Perekonomian daerah, itu seperti tingkat pendapatan per kapita yang rendah, dihitung dari situ. Dominasi sektor pertanian subsisten, dan rendahnya kegiatan ekonomi yang bernilai tambah tinggi. Yang kedua, salah satu penting yang kedua adalah sumber daya manusianya, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan yang rendah, tingginya angka buta huruf, kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, itu sangat mempengaruhi bagaimana SDM di daerah tertinggal itu berkembang ataupun tidak berkembang. Serta sarana dan prasarana, atau biasanya kita sebut sarpas, itu keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan sanitasi. Ini yang sarpas yang paling standar. Sampai sekarang saja Pak Jokowi baru kemarin itu baru mau berkantor di IKN karena sarpasnya sudah ada. Pak Presiden bilang, oh airnya sudah ada, listriknya sudah ada, baru bisa. Itu yang notabene-nya IKN. Ya. Bagaimana kita dengan yang di daerah yang sangat-sangat tertinggal dan benar-benar tertinggal, yang sarana prasarananya belum memadai. Itu menjadi catatan penting dan tantangan yang bukan kecil, tantangan yang sangat besar yang bagi kita harus dibicarakan bersama dalam konteks membangun daerah. Serta kapasitas keuangan daerah untuk membangun, keterbatasan anggaran daerah yang dipengaruhi kemampuan untuk menyediakan pelayanan publik yang memadai. Lalu selain kapasitas keuangan daerah, ada faktor lagi yang sangat mempengaruhi, yaitu aksesibilitas. Itu yang tadi saya sampaikan, bahwa aksesibilitas ini di daerah tertinggal itu bukan hal yang sederhana, bukan semudah seperti naik bus yang lagi ngetren atau yang lagi viral dari Jakarta ke Bandung beberapa menit, tapi kalau kita saja yang dari Sorong mau ke daerah pegunungan atau tempatnya Kakak Olson, saya pikir ini mungkin butuh 2 hari, 3 kali penerbangan kita bisa ganti. Jadi betapa pengaruhnya atas daerah terpencil. Barang-barang, bapok, barang pokok itu sangat terpengaruh. Tapi daerah, KTP daerah itu bisa terjadi beberapa hal. Dapat saya rincikan adalah salah satu faktornya itu geografisnya. Geografis yang tidak mudah karena di pegunungan, di pantai-pantai, di daerah yang saya berkantor, daerah yang lain juga masih sulit. Lain signal listrik sangat sulit. Jadi hal-hal ini kan sangat mempengaruhi faktor-faktor pembangunan secara keseluruhan untuk meningkatkan ekonomi di daerah. Untuk penetapan daerah tertinggal, pembangunan Presiden Republik Indonesia dengan nomor dasarnya kita ambil di nomor 20 tahun 2024 yang Selatan dan Nias Utara, Provinsi Sumatera Kabupaten, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Utara, Provinsi Lampung ada Kabupaten Barat, Provinsi Jawa dan Timur. Ini banyak sekali. Satu Tenggara Timur, Malaka, Manggarai, Kabupaten Rotendao, Sabu Rijua, Kabupaten Selatan, Tengah Utara.
Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, maaf, Kabupaten Kayong Utara. Provinsi Kalimantan Tengah, ada Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Alam Pisau, Kabupaten Seruan, dan Kabupaten Sulu. Provinsi Kalimantan Timur, ada Kabupaten Mahakamulu, Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Muntong, Sigi, Kabupaten Tujuh Una-Una, Kabupaten Sulawesi Tengah, Kabupaten Konawe, Kabupaten Murato, itu ada Kabupaten Boa Lemo, Kabupaten Gorontalo, Pohuwanto. Nah, di Provinsi Maluku ada Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku, Kabupaten Maluku Tengah Barat, Kabupaten bagian Barat, Kabupaten Seram bagian Timur. Provinsi Maluku Utara ada Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Pulau Tali Abu. Di Provinsi Papua terdapat Kabupaten Asmat, Ndiaye, Kabupaten Ndiaye, Kabupaten Lanijaya, Kabupaten Raya, Kabupaten Mambramo Tengah, Kabupaten Duga, Kabupaten Pegunungan, Kabupaten Puncak, Kabupaten Jaya, Kabupaten Limo. Itu indikator-indikator yang menjadi alat ukur kebijakan remunerasi di daerah tinggal sebagai berikut. Satu, survei karyawan. Survei tentang prestasi karyawan terhadap remunerasi yang mereka terima. Survei bisa mencakup satu, kepuasan gaji pokok, tunjangan dan pegawai. Kalau tugas apa yang didapat? Kayaknya suaranya putus-putus nih Kak Frans nih. Suaranya putus-putus kayaknya ya. Maaf pemirsa, ada sedikit gangguan teknis. Topik kali ini pembahasannya sangat seru padahal ini dari Kak Frans. Bagus ya. Halo teman-teman. Ini udah lumayan Kak Jelas. Frans. Jelas. Hujan kayaknya mempengaruhi jaringan kita. Yang penting jaringan pertemanan kita nggak terpengaruh nih. Baik, teman-teman, tadi survei kepuasan karyawan itu meliput tingkat kepuasan terhadap gaji pokok, tunjangan dan insentif, terus tentang keadilan dan kesetaraan dalam sistem remunerasi, lalu kepuasan terhadap fasilitas dan kondisi kerja. Lalu yang nomor 2 adalah analis perbandingan gaji. Membantu mengidentifikasi orang bandingkan. Lalu tingkat penggantian karyawan yang dapat menjadi indikator penting. Tingkat turnover yang tinggi bisa menunjukkan ketidakpuasan karyawan terhadap remunerasi mereka. Sedangkan tingkat turnover yang rendah bisa menunjukkan sebaliknya. Di mana-mana ya teman-teman kita dapati ini. Hal yang keempat yang menjadi catatan kami adalah indeks kesejahteraan karyawan. Indeks ini mengukur kesejahteraan karyawan tidak hanya dari segi finansial. Yang diperhatikan bukan hanya dari segi finansial saja, tetapi juga dari aspek-aspek seperti kesehatan fisik dan mental, keseimbangan hidup, dan akses terhadap fasilitas dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Saya sampai di sini, nanti saya kembalikan ke Mbak Sel supaya
dilanjutkan oleh yang lain untuk di poin kelima, yaitu produktivitas karyawan. Kepada Mbak Sela sebagai host, saya persilakan. Oke Kak Frans, wah menarik sekali yang disampaikan. Terima kasih banyak atas penjabarannya. Dari Kak Frans tadi kita memahami apa sih itu remunerasi sampai dengan daftar list daerah tertinggal yang sangat lengkap. Oke, kemudian kalau kita lihat tadi ya, yang disebutkan oleh Kak Frans tentang remunerasi daerah tertinggal, apa sih sebenarnya tantangan yang kita hadapi atau dalam implementasi kebijakan remunerasi di daerah tertinggal? Kak Siskawati coba ya, sebagai staf APU PPT Bank Papua Cabang Waisai, apa sih menurut Kakak tantangan utamanya tuh apa dari implementasi kebijakan ini? Baik. Silakan Kak Siska. Oke, sudah dijelaskan panjang lebar ya dari Pak Frans tadi tentang implementasi kebijakan remunerasi di daerah terpencil ini. Tentu tantangan utama yang kami hadapi adalah keterbatasan anggaran dan infrastruktur. Di daerah tertinggal ini, anggaran seringkali terbatas yang membuat sulit untuk memberikan remunerasi yang kompetitif. Selain itu, kurangnya infrastruktur seperti transportasi dan komunikasi juga menghambat pelaksanaan kebijakan ini. Misalnya, keterlambatan pembayaran gaji bisa terjadi karena masalah logistik. Mungkin itu saja sih, Mas. Oh, baik. Mungkin itu menurut Kak Siska ya. Jadi memang sangat signifikan untuk tantangan-tantangannya ya. Kemudian kalau misalkan dari segi pengembangan kapasitas SDM, apa sih yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan memotivasi nih pekerja di daerah tertinggal biar mereka lebih termotivasi, nggak malas-malasan karena kesenjangan itu ya. Coba dengan Kak Tri, gimana Kak Tri? Menurut Kakak gimana nih? Baik, Bu Sela. Mungkin suara saya terdengar kah? Jelas? Oh jelas Kak, Kebetulan ini jelas harapan kita. lagi hujan deras, seperti yang tadi Pak Frans curhat. Oh ya. Kebetulan kita lagi di kantor sama-sama, jadi. Baik, kalau kita bicara pengembangan yang berkelanjutan, untuk pengembangan kapasitas SDM, mungkin tinggal dengan di daerah yang sudah maju tidak jauh beda ya. Kalau secara teori nih menurut saya, kita di daerah tertinggal untuk pengembangan seperti pendidikan atau pelatihan pun kita sebenarnya sama secara teori. Secara pelatih pun sebenarnya pelatihan pun tidak jauh beda. Iya Kak Tri? Oke, kayaknya terkait kendala jaringan nih. Oke, kita beralih ya. Mungkin dari Kak Tri yang sampaikan tadi adalah solusinya menyediakan program pelatihan ya, yang berkelanjutan ya. Oke, sekarang sebagai perwakilan dari Bank Papua Cabang Oksibil ya, kita ada Kak Olson. Bagaimana nih kalau menurut Kak Olson, peran dari tunjangan khusus daerah terpencil dalam kebijakan remunerasi? Apakah cukup berperan atau mungkin ada pandangan lain menurut Kak Olson? Silakan Kak Olson. Iya, baik. Terima kasih, Bu Sela. Seperti yang tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Frans, kondisi daerah tertinggal, lebih khusus di Papua dan Papua Barat, masalah-masalah terpenting yang sudah disampaikan oleh Pak Frans itu memang itu situasional yang sedang terjadi di Papua Pegunungan hari-hari ini. Kita banyak keterbatasan, banyak fenomena-fenomena yang terjadi yang menjadi penghambat sehingga tingkat kemahalan itu ada. Tingkat kemahalan di Papua itu bertumbuh. Misalnya situasi keamanan, kondisi geografis, itu sangat mempengaruhi kondisi-kondisi di Papua. Harga-harga di Papua, perekonomian, perubahan perekonomian di Papua. Kita sangat berterima kasih dengan program pemerintah terhadap pemekaran DOB baru itu. Itu salah satu langkah
untuk percepatan pembangunan. Namun hal ini tidak secara signifikan untuk mengubah kemahalan di Papua. Karena ada fenomena lain yang tumbuh akibat dari kebijakan pemerintah itu terhadap DOB baru, yaitu misalnya ada masyarakat yang tidak terima dengan kebijakan-kebijakan sehingga muncul seperti konflik-konflik di daerah-daerah. Nah, itu memicu timbulnya kemahalan. Ekonomi di daerah terpencil itu menjadi terisolasi oleh kondisi. Nah, ini faktor-faktor yang perlu diperhatikan sehingga ada pemerataan terhadap sebuah kesenjangan antara daerah-daerah yang sedang berkembang dengan daerah-daerah terisolir. Nah, untuk di Papua secara khusus ada kebijakan khusus yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Dalam kebijakan ada yang disebut dengan tunjangan daerah terpencil. Tunjangan daerah terpencil ini berlaku kepada daerah-daerah yang ekstrim kondisinya, seperti daerah-daerah pegunungan Papua yang situasi secara iklim geografis itu dingin, itu ada tunjangan terpencil. Kemudian daerah-daerah yang ekstrim terhadap situasi keamanan, itu juga ada tunjangan-tunjangan terpencil. Nah, inisiatif ini penting untuk memperhatikan pekerja-pekerja yang ada di daerah-daerah terpencil kita. Namun kebijakan ini kalau tidak dikaji secara sistematis terhadap kondisi-kondisi, dibedah secara sistematis terhadap kondisi-kondisi di daerah, maka relevansinya tidak akan menyentuh kesejahteraan pekerja secara utuh. Tampaknya banyak pegawai yang meninggalkan tempat tugas, meninggalkan Kak Alson, apakah masih di tempat? Yang menjadi tantangan khusus terhadap pembangunan. Bisa jelas, bisa didengar? Ya, Kak. Bisa, Kak? Iya, iya. Itu faktor-faktor khusus yang perlu diperhatikan terhadap pengembangan pembangunan, bahkan kebijakan pemerintah terhadap tunjangan ini bergantung kepada APBD daerah. Sehingga itu yang perlu dilakukan sinergi antara pihak swasta dan pihak pemerintah. Sinergi ini menciptakan suatu kebijakan baru guna menjawab kebutuhan pekerja-pekerja yang ada di daerah pegunungan. Hari ini ada sebuah kebijakan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah terhadap besaran-besaran tunjangan di Papua, yaitu misalnya kebijakan yang dibuat adalah disesuaikan dengan presentasi gaji pokok yang tumbuhnya mulai dari 50% sampai dengan 150%. Hal ini dilakukan guna untuk menciptakan keseimbangan kompensasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan maupun keselarasan antara teman-teman yang bekerja di daerah-daerah berkembang, bahkan teman-teman yang bekerja di daerah-daerah terisolir. Mungkin demikian, Ibu Sela. Oh, baik Kak Olson. Terima kasih atas penjelasannya ya. Jadi menurut Kak Olson ini harus dikaji ulang kayaknya kebijakannya ya. Jangan sampai nanti dengan kebijakan tersebut malah menimbulkan ketidakefektivitasan ya.
Oke, luar biasa sekali. Kita semakin mengerucut ya kali ini ya. Jadi setelah kita tadi mendengarkan pemaparan dari Kak Frans, perihal pengertian, kemudian pendapatnya Kak Tri Saksono, kemudian Kak Olson, Kak Siska, ini saya jadi berpikir ya, kalau gitu solusi dan strategi apa ya yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kebijakan remunerasi ini ya? Mari kita rangkum bersama-sama ya. Kayaknya Kak Frans mau jawab nih. Kak Frans, ayo. Kayaknya mau jawab nih Kak Frans. Kira-kira menurut Kak Frans apa nih solusi dan strategi yang bisa kita ambil nih? Kalau melihat hal demikian. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Kak Frans belum terdengar ya. Mungkin masih di mute. Ganti device mungkin enggak? Ya, teman-teman, Oke, jelas ya. jelas. Oke, terima kasih banyak, Basel. Luar biasa. Sore hari ini, sore di Jawa, malam di Papua. Ini kita bagus sekali. Menurut saya salah satu solusinya itu adalah mengoptimalkan penggunaan dana otonomi khusus yang diberikan dari negara ke tanah Papua. Jadi saya berpikir otsus itu memang diberikan untuk melengkapi hal-hal yang masih kurang, dan otsus itu adalah satu keistimewaan yang tidak setiap daerah mendapatkannya. Jadi menurut saya secara saya pribadi itu bisa lewat dana otsus untuk menjawab hal-hal yang masih kurang di daerah-daerah terisolir dan terpencil seperti itu. Untuk mendukung regenerasi, dana ini dapat digunakan untuk meningkatkan, mungkin salah satunya meningkatkan gaji, tunjangan, insentif pegawai yang ada di daerah tertinggal. Mungkin itu yang singkat dari pendapat saya, Basel. Oh iya, makasih banyak Kak Frans. Kak Frans, kalau boleh tahu, dana otsus itu udah terimplementasi belum ya? Ke instansi mana mungkin? Ada informasi kah kalau di daerah sana tuh? Ya, dengar-dengar sedikit di APBD kita tidak tahu secara detail, Basel ya, karena itu tetap ranahnya dari pemerintah daerah setempat, provinsi ataupun kabupaten kota. Namun memang apa salahnya jika ada kepala daerah yang berani untuk merubah ini, kan butuh suatu perubahan sebenarnya. Butuh langkah berani dan perubahan. Jangan karena biasa saja. Oh, dari dulu kepala daerah sama programnya kesehatan dan pendidikan, itu aja. Kan menurut saya semuanya bisa dibicarakan di negara ini. Menurut saya tunggu langkah yang berani dari kepala daerah, dan saya merindukan teman-teman asli saya, teman-teman OAP saya, orang-orang Papua asli yang mempunyai otak, yang mempunyai hati untuk membangun tanah ini. Ya, salah satunya mungkin Kakak Olson kita dorong. Ya, kalau bisa kenapa tidak kalau Tuhan berkehendak. Ya. Amin, kita butuh seorang yang berani merubah birokrasi yang masih keliru menurut pandangan dan pengamatan kita selama bekerja di lembaga perbankan dan menyangkut ke keuangan daerah. Kita tidak terlepas ya, saya pikir, dari bank daerah, tidak terlepas sama sekali dari keuangan daerah, kita menyangkut. Jadi kita sedikit banyaknya kita tahu program pemerintah daerah. Jadi saya sangat merindukan nanti ada satu sosok yang mampu, mempunyai hati untuk tanah ini. Otsus itu daripada triliunan uangnya dipakai nggak tahu hasilnya apa, dipakai dengan satu langkah berani untuk seluruh masyarakat bisa menikmati itu kekayaannya tuh. Itu Basel. Ya. Itu bukan kecil dan otsus Basel. Triliunan. Wow. Triliunan. Coba kalau diinvestasikan ya. Ratusan miliar, bukan triliunan. Ya kan? Kita nggak mau, kita sebagai orang yang besar di sini, saya yakin ini Mas Tri juga memang dari Klaten bapaknya, tapi dia lahir di Sorong. Ya. Oh, setengah putra daerah ini. Ya, bisa KW, kalau di OAP bisa OAP KW2 ini. Begini ya, saya mau sampaikan begini, Mas El. Gimana? Kita yang tinggal juga ini, kita merindukan bahwa kita nggak mau lagi lihat mama-mama asli Papua, teman-teman kita OAP itu yang mau makan, dia harus pergi ke kebun, potong pisang dulu, tokok sagu,
untuk dimasak, dimakan. Kita tidak mau. Kita tidak mau. Kita tidak mau yang seperti itu. Kita mau mereka juga menikmati itu hasil dari pembangunan, hasil dari dana otonomi khusus. Kita mau sekali rindu mereka menikmati. Ya, jadi memang dibutuhkan sosok yang kuat untuk, bagi saya pribadi dibutuhkan sosok yang kuat untuk merubah paradigma itu menjadi tanah Papua yang maju. Tidak tertinggal pasti, Mbak Sel. Kita tertinggal dengan Jawa pasti, berpuluh-puluh tahun kita kejar. Tapi kita berharap ada sosok yang bisa memotong generasi itu kan. Ya, Kayaknya sosok yang ini ada nih di diri Kak Frans nih, cocok kayaknya nih. Ayo Kak, maju Kak. Saya pilih Kak Frans. Nah, saya tahu kakak saya yang Pak Olson ini dia, ini harus saya dorong ini. Jadi kita sebagai ini penggerak lah, punya inisiatif. Jadi mudah-mudahan ada supaya otsus itu memang terserap di berbagai sektor. Itu jangan otsus dibikin pengadaan yang barang nggak tahu hasilnya apa. Otsus dibagi, nggak tahu mereka kan bikin RAPBD-nya. Rancang sana rancang sini nggak tahu hasilnya apa ya kan. Kita lihat, wah ini kita punya teman-teman makan saja, mama-mama Papua harus pergi potong pisang untuk rebus anaknya pergi sekolah kuliah. Ini kan hatinya sakit kita lihat itu uang banyak-banyak itu untuk apa. Baik, jadi menurut saya salah satu yang bisa disikapi untuk mengembangkan teman-teman supaya tidak menjadi jenuh kerja di tempat yang dengan konteks kita hari ini bahwa redenominasi itu pakai dana otsus. Nggak apa-apa kok. Oke. Luar biasa sekali nih Kak Frans. Terima kasih atas ilmu-ilmunya nih Kak Frans. Saya doakan Kak Frans, Kak Olson, dan putra daerah lainnya semakin maju memajukan Papua. Kalau dari Kak Siska gimana nih? Mau ada tambahan kah? Mungkin melalui infrastruktur atau lain-lainnya? Ya, mungkin kalau saya dari peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas juga penting. Di mana meningkatkan investasi dalam infrastruktur ini seperti transportasi, komunikasi, listrik, dan air bersih akan sangat mendukung pelaksanaan kebijakan demonetisasi ini. Oh, baik-baik. Jadi menurut Kak Siska ini penting ya untuk peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas ya. Kalau soal pengembangan SDM gimana nih? Mungkin Kak Tri Saksono nih yang membidangi, gimana menurut Kakak nih? Baik, sebelumnya saya mau klarifikasi dulu. Pak Frans, saya dari Jogja, bukan dari Klaten. Salah sih Jogja, Mas. Ya, saya bilang orang tuanya, kalau sampean kan lahir di Sorong. Aduh. Klaten itu siapa yang di Klaten? Saudaranya mungkin. Baik, lanjut. Kita bicara soal pengembangan SDM. Sebenarnya pengembangan itu kan sudah secara teori kita pasti dapatnya sama di daerah tertinggal dengan di daerah maju sekalipun. Tapi yang jadi persoalan apakah pengembangan itu benar-benar mengembangkan dalam tanda kutip? Apakah selama ini pengembangan yang kita terima di Papua ini atau di daerah tertinggal lainnya itu benar-benar mengembangkan kita, potensi kita benar-benar keluar atau enggak? Soalnya ya yang terjadi berdasarkan pengalaman, kita banyak kok dapat pelatihan, dapat teori-teori itu kita banyak, tapi setelah itu apakah berkelanjutan atau tidak? Faktanya di lapangan kan tidak. Nah, itu juga berkaitan dengan motivasi. Apakah tenaga kerja di daerah tertinggal dengan di daerah maju itu motivasinya beda? Contohnya begini, simpelnya gini aja, Mbak Sela asli mana kalau boleh tahu? Saya di Kudus, Jawa Tengah, Kota Kretek. Oh, Kota Kretek di Kudus. Penempatan kerjanya di Pekalongan. Iya sih, jauh lah ya. Lumayan sih. Dengan penempatan kerja di Pekalongan, dengan misalnya Mbak dapat penempatan kerja di Papua, apakah motivasi kerjanya bakalan sama? Tentu ada beberapa hal sih. Semua ada konsekuensinya. Ya katakanlah iya. Gimana Kak? Tidak sesemangat dengan kita kerja di daerah sendiri kan Mbak? Iya, betul. Berkaitan dengan tenaga kerja lokal. Kenapa di daerah tertinggal ini banyak tenaga kerja lokal yang tidak terpakai dan kita malah memakai tenaga kerja yang dari, mohon maaf, dari daerah. Akhirnya kan kita yang di daerah tertinggal ini terbatas. Mereka susah untuk berkompetensi, susah untuk maju. Jujur, saya dari lahir di Papua, walaupun
saya aslinya Jawa, Jogja. Tapi saya dari kecil banyak kok teman-teman saya asli Papua yang secara kapasitas mereka pintar, banyak sekali. Tapi apakah mereka punya kesempatan? Nah, itu saya rasa masih kurang. Karena perusahaan-perusahaan yang di sini, yang dari perusahaan besar dari Jawa, mereka lebih mengutamakan kerja yang dari kota besar. Kerja lokal mereka dapat porsinya, tapi ya tidak di posisi-posisi yang strategis. Itu yang saya rasa mungkin harus diperbaiki, karena tenaga lokal itu kita banyak kok yang punya potensi untuk jadi orang besar. Mungkin lebih. terkait motivasi, ya itu kita kerja di daerah sendiri dengan kita merantau, pasti kita lebih termotivasi untuk kerja di daerah kelahiran, orang tua kita lahir, daerah kita tumbuh dari bayi sampai kita kerja, pasti beda motivasinya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mbak Sela. Ya, oke Kak Tri. Jadi menurut Kak Tri itu menyediakan program pelatihan ya, akan sangat bisa mendorong betul. untuk bibit-bibit yang lebih kompeten di bidangnya ya. Betul, dan Oke. Tenaga kerja lokal pride. Local pride ya Kak ya. Oke. Kalau dari hal tersebut, kira-kira menurut Kak Olson, apa lagi nih yang bisa kita kembangkan nih? Kak Olson nih. Tadi kalau yang disampaikan dari Kak Tri menurut SDM, menurut Kakak apa nih? Ya, menyambung yang disampaikan oleh Mas Tri tadi. Benar yang disampaikan, hari ini itu pendidikan terbuka. Namun ada batasan-batasan seperti yang batasan-batasan infrastruktur kita. Contohnya saat ini kadang-kadang jaringan juga bermasalah, itu keterbatasan-keterbatasan yang membatasi eksploitasi terhadap dunia pendidikan. Sehingga seperti yang disampaikan Ibu Siska, itu perlu ada penyetaraan. Perlu ada penyetaraan sehingga kesenjangan-kesenjangan itu tidak terjadi, kemudian dapat menekan harga, menekan nilai jual, sehingga daya beli masyarakat itu bisa tumbuh. Kemudian hal-hal itu juga mempengaruhi perekonomian di suatu daerah. Mungkin itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang berikut terkait dengan remunerasi, hal-hal yang harus diperhatikan kita ke depan, bagaimana untuk membedah daerah-daerah tersendiri itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga kesenjangan-kesenjangan terhadap pendapatan dan kesejahteraan pegawai atau teman-teman yang bekerja di daerah tersendiri itu terakomodir. Karena kesenjangan-kesenjangan itu yang menciptakan kelalaian, pegawai juga bahkan tidak loyal. Kemudian kesenjangan itu juga yang menciptakan produktivitas menurun. Kesenjangan itu juga yang berpengaruh terhadap pembangunan di suatu daerah. Kadang-kadang pegawai tidak aktif di daerah akibat dari kesenjangan-kesenjangan kesejahteraan. Karena itu faktor utama yang harus kita perhatikan, baik itu pemerintah maupun pihak swasta dalam melakukan sinergi terhadap pembangunan suatu daerah. Yang harus diperhatikan pertama yaitu remunerasi. Penyetaraan remunerasi dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai sehingga mereka menjadi loyal di suatu daerah. Mungkin itu, Ibu Sela. Iya, baik Kak Olson. Oke, dari semua itu tadi sudah kita rangkum ya untuk semua pandangan dan solusi dari teman-teman semua ya. Mungkin sebelum kita akhiri ini, apa ada pesan-pesan yang terakhir yang ingin disampaikan oleh masing-masing narasumber kita kali ini? Apakah ada? Kalau ada, saya buka bebas nih buat siapa aja. Kak Frans mau nambah lagi nih kayaknya. Atau Kak Siska, Kak Tri. Ya, makasih Mbak Sel. Kesimpulannya yang
kita diskusikan sore hari ini, saya tetap berharap kebijakan urbanisasi di daerah tertinggal itu dapat terus ditingkatkan gitu. Untuk apa? Ya untuk mendukung pembangunan di sektor kesejahteraan pegawai, khususnya yang ada di tanah Papua ya. Nah, itu kan memang kasihan teman-teman yang tempat tugasnya di atas jauh, itu kan biaya hidupnya sangat mahal. Sehingga saya pikir kalau hitung-hitungan kacangnya saja nggak bisa saving gitu. Jadi memang harus diperhatikan untuk menunjang produktivitas pekerjaan. Konteksnya dalam 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 pembangunan di tanah Papua. Saya berharap program organisasi tetap ada, Mbak Sel. Terima kasih, Mbak. Iya. Baik, terima kasih Kak Frans. Mungkin Kak Siska ada tambahan apa sih yang mau harapannya Kak Siska itu seperti apa untuk daerah yang tergolong tertinggal itu? Mungkin kalau dari saya harapannya untuk lebih ini ya, untuk tunjangannya lebih diperhatikan lagi, tunjangan daerah terpencil. Bukan hanya terpencil, untuk dari segi keamanannya juga harus dipertimbangkan untuk peningkatan kenaikan daerah terpencil ini. Mungkin itu saja dari saya. Oh ya, terima kasih Kak Siska. Menurut Kak Siska, ini ya, lebih ke tunjangan untuk kebijakan relokasi yang lebih baik ya. Kemudian mungkin ada tambahan dari Kak Tri, menyangkut SDM, dari segi SDM mungkin? Baik, menurut saya sebenarnya simpel ya Mbak. Mungkin dari perusahaan atau dari pemerintah harus lebih berani investasi, lebih banyak investasi untuk pengembangan kapasitas SDM di daerah tertinggal. Kuncinya itu sih Mbak, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Pasti bisalah meningkatkan SDM kita di daerah tertinggal. Iya, kunci utama SDM ya. Dengan SDM yang baik, SDM unggul, tentunya akan bisa meningkatkan pendapatan daerah tersebut ya. Betul Mbak Sela. Baik, mungkin dari Kak Olson ada tambahan mungkin dari aspek-aspek relevan lain mungkin? Baik, dari saya pada intinya pembangunan dan produktivitas di suatu daerah itu ditentukan oleh manusia. Maka kesejahteraan daripada orang-orang yang bekerja itu menjadi perhatian penting, sehingga membantu untuk produktivitas itu bisa bertumbuh dengan baik. Maka di sini remunerasi adalah peran utama terhadap pembangunan di suatu daerah. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Olson. Izinkan saya meng-highlight sedikit ya. Jadi remunerasi ini setelah kita bahas tentang pengertiannya, langkah-langkah strategis apa yang harus kita ambil, mungkin dari segi SDM, dari segi infrastruktur, kemudian juga harapan kakak-kakak sekalian ini, nggak terasa ya, kita sudah sampai di ujung acara podcast kita hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua narasumber yang telah hadir pada sore hari dan malam hari di sana ya. Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat, menambah wawasan kita. Amin, kita amin. Jadi semakin mengenal ya antara teman satu lain. Oh ternyata di daerah sana kondisinya seperti ini, halangannya gini. Oh nih di sini ada budaya ini, kita bisa saling switch informasi ya Kak ya. Dan semoga podcast kita ini membawa nilai yang paling baik. Amin bagi kelompok 5 ini. Baik, ada tambahan lagi mungkin? Buat say goodbye, ada nggak nih? Atau kata-kata mutiara atau pantun nih? Pantun ada nggak nih? Kalau nggak ada, saya mau Pak pantun. Frans ada pantun itu. Mbak Sel aja, Mbak Sel. Yang jaga dulu. Dari tadi kan kita semua jadi narasumber. Ini terakhir Mbak Sel sudah. Baik. Ikan hiu makan permen. I love you, man. Asik. Gitu aja. Oke, terima kasih banyak ya. Oke. Apa ada tambahan Kak Frans mungkin? Cukup Mbak, cukup. Oke, baik. Terima kasih banyak ya teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Jangan bosan-bosan subscribe dan like ya. Oke, terima kasih. Thank you. Siap. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih.